Halo teman-teman, jumpa lagi di video tutorial dari penggunaan dashboard keuangan usaha. Ini kita setting dan kita bahas lebih detail khusus untuk keuangan usaha online itu di e-commerce ya. Baik itu bisa di Shopee, bisa di Lazada, bisa di Tokopedia, dan di TikTok. Jadi ini adalah tampilan dashboardnya, ada revenue, ada pengeluaran usaha, ada laba bersih. Ini juga bisa dilihat berdasarkan bulan tertentu dan juga year to date ya. Ini juga kita sediakan informasi cash flow, ada kredit, ada debit, ada balance. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah nominal transaksi yang masuk, ini nominal yang keluar, dan ini balance-nya. Kemudian, oke, jadi ini saya akan coba contohkan ya. Jadi ini juga bisa difilter atau juga bisa diketik teman-teman. Jadi bisa diikuti. Ya, selagi nanti ini ada datanya, misal Januari, ya nanti dia akan muncul datanya seperti ini. Oke, kalau misal dia posisi awal sampai dengan terakhir atau year to date, teman-teman juga bisa pilih YTD itu di sini. Kemudian grafiknya itu kita sediakan ada total penjualan usaha per bulan. Ini kita tampilkan ada pendapatan dan HPP. Ini juga ada sales per platform atau e-commerce ya. Ini secara year to date nih teman-teman. Kalau untuk lingkaran ini by percentage, kemudian kalau untuk nominal ini by satuan juta rupiah. Kemudian di sini ada potongan dari semua e-commerce itu per bulan. Ini kita hitungnya dari voucher dan admin fee karena ini yang paling dominan. Kemudian ini ada beban usaha secara year to date. Ini nominal. Ini akan sama dengan yang di atas gitu ya. Dan di sini juga ada breakdown-nya baik itu dari HPP maupun dari beban operasional. Nah, selain data penting yang kita tampilkan di dashboard, kita juga sediakan ada menu-menu yang teman-teman juga bisa gunakan. Ya, jadi teman-teman bisa langsung direct ke sheet tertentu dan ini secara langsung gitu ya. Teman-teman cukup klik kemudian bisa masuk ke jurnal umum sebagai contoh. Nah, informasi yang penting yang perlu kita sampaikan, ketika teman-teman sudah terima file dari kami, teman-teman bisa ke sheet paling kanan dulu, namanya setup. Jadi ini adalah semua data referensinya teman-teman. Silahkan nanti disesuaikan dengan aktual usahanya. Terlepas nanti mau dirubah gitu ya, kemudian dihapus atau ditambahkan lagi gitu. Sebagai contoh, bagaimana caranya untuk menghapus, menambahkan, dan merubah gitu. Kalau merubah itu cukup simpel ya, tinggal diketik di sini misalnya sesuai dengan aktualnya seperti apa, apakah ini OCBC atau misalnya ini adalah Bank BSI gitu ya. Jadi cukup simpel. Kemudian bagaimana cara menambahkan, itu juga teman-teman cukup ke menu home, kemudian di sini ada insert cell, kemudian ini bisa diklik, kemudian tambahkan ke arah bawah. Jangan baris ya, tapi insert cell. Saya ulangi lagi ya. Oke, insert cell ke arah bawah. Bagaimana kalau untuk menghapus gitu ya, juga sama. Cukup berpindah ke delete gitu ya, kemudian delete cell ke arah atas. Oke, jadi semuanya berlaku sama nih teman-teman. Silahkan nanti disesuaikan dulu ya. Jadi pertama fokus untuk ke setup ini, silahkan nanti disesuaikan dengan aktual usahanya teman-teman. Gitu ya. Di sini ada nama akun, ada nomor, dan kategori. Ya, di sini ada kategori sebagai ringkasan ya. Kemudian di sini ada SKU barang dan nama barang. Nah, teman-teman yang nantinya belum punya SKU, maksudnya adalah SKU-nya di masing-masing e-commerce-nya masih berbeda-beda, mungkin bisa dirapikan dulu. Kenapa? Karena kalau misal kita merujuk ke nama, pastinya di masing-masing e-commerce juga beda-beda. Gitu ya, sehingga kalau misal kita mau narik di inventory, berapa sih inventory sisanya, quantity sisanya, itu akan sangat kesulitan, sehingga better menggunakan SKU barang yang sama. Ini ada nama karyawan dan status, kemudian ada jenis aset, kemudian ada kode aset, nama aset, dan lain sebagainya. Silakan ini disesuaikan dengan aktual usaha teman-teman. Ketika di setup ini sudah, maka teman-teman bisa lanjut ke jurnal umum. Nah, sebagai informasi nih teman-teman, untuk si jurnal umum ini, semua transaksi usaha itu wajib tercatat di sini. Ya, di sini untuk beban operasional, untuk HPP, itu bisa langsung detail dan dimasukkan di sini langsung.
Nanti nama akunnya bisa dipilih gitu ya. Ini mengetikkan atau memasukkan tanggal juga simple teman-teman, cukup dengan 24 spasi November langsung tahun gitu ya. Pastikan ini bulan dan tahun yang masuk di sini ya, karena ini kita developnya dalam bahasa Inggris sehingga juga ini akan muncul dalam format bahasa Inggris. Bagaimana nanti kalau misal device-nya teman-teman itu dalam bahasa Indonesia gitu ya, tenang teman-teman, tetap bisa ya. Teman-teman cukup kembali ke setup ini, silahkan ini diganti dengan dengan format bahasa. Oke, kemudian kalau sudah juga ke laporan ini juga nanti ini bisa diklik, dia akan mengikuti ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah yang di sini, sebelah kanan. Ya, silahkan ini disesuaikan dengan format bahasa. Terlepas juga sama di laporan neraca, gitu ya. Jadi cukup itu aja teman-teman yang perlu untuk diperbaharui, gitu, kalau dalam format bahasa. Kenapa? Kalau untuk yang lain di sini dia akan mengikuti dari settingan device-nya teman-teman. Kalau misal di sini PC saya itu adalah format bahasa Inggris, itu berarti di sini dia akan muncul dalam format Inggris juga gitu. Kemudian untuk jurnal umum tadi saya sampaikan semua transaksi usaha itu wajib ya tercatat di sini. Terlepas nanti apakah dia sebagai nominal masuk atau nominal keluar. Khusus untuk di bagian pembelian barang, karena detailnya sudah ada di sini, kemudian gaji karyawan juga sama, detailnya sudah ada di sini, kemudian untuk penjualan di masing-masing e-commerce juga detailnya sudah ada di situ masing-masing, sehingga yang dimasukin ke jurnal umum itu cukup dengan totalnya. Jadi teman-teman bisa geser ke sebelah kanan, dari masing-masing si tadi itu bulan Januari nih sebagai contoh 800.000 gitu. Nah, nominal ini yang teman-teman tinggal pindahkan ke si jurnal umum gitu ya. Jadi nggak perlu detail lagi teman-teman ya, khusus untuk yang 3 tadi ya, saya ulangi ya, ada pembelian barang, ada gaji karyawan, dan ada masing-masing penjualan gitu ya. Nanti nggak perlu detailnya, cukup dengan totalnya aja. Yang detail apa di sini? Yang detail adalah HPP, harga pokok penjualan, dan juga beban usaha gitu ya, dan yang lain. Nah, kemudian di jurnal umum ini termasuk misalnya ada piutang dan hutang ya, sebagai contoh. Ketika ada piutang, itu piutang awal itu dimasukin di sini dulu nih teman-teman ya. Jadi misalnya ini tanggal 24 ada piutang ya. Namanya piutang itu untuk piutang awal kita tempatkan di nominal keluar karena dia sifatnya keluar dari rekening gitu. Oke, setelah diinput di sini, teman-teman juga input detailnya di sini, di sheet piutang. Nomor akun piutang sama akun piutang ini bedanya apa? Nomor akun piutang ini adalah sebagai nomor urut. Ya, kalau akun piutang ini kan akan sama nantinya, misalnya akun piutang usaha terlepas dari debiturnya berbeda-beda, gitu ya. Tapi debitur pun ini nanti bisa jadi kalau misal di periode yang berbeda dia bisa ngambil piutang lagi gitu sebagai contoh. Sehingga di sini kita sediakan nomor urutnya gitu ya. Sehingga di sini pemberlakuannya adalah untuk membedakan dari piutang satu dan piutang yang lain. Di sini teman-teman bisa isi gitu ya. Kemudian di sini teman-teman bisa monitor nominal sisa. Nah, bagaimana untuk pembayaran piutang? Pembayaran piutang juga sama, dicatatnya di bagian jurnal umum. Ini sebagai contoh tanggal 24 ada pembayaran piutang. Nah, ini tinggal teman-teman tarik berkaitan dengan nomor akun piutang yang mana, nomor urut akun piutang yang mana gitu ya. Kemudian di sini teman-teman isi. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika ada pembayaran piutang, itu dia ditempatkan di nominal masuk karena dia akan masuk ke rekening. Konsep ini sama halnya dengan hutang juga gitu ya. Hutang, kalau misal hutang awalnya dia berkebalikan dengan piutang. Kalau hutang awal, dia dimasukkan sebagai nominal masuk. Ketika ada pembayaran, dia ditempatkan di nominal keluar, gitu ya. Nah, sheet piutang dan hutang teman-teman bisa monitor dari nominal sisanya masing-masing. Nanti pendapatan bunga itu bisa teman-teman masukin di jurnal umum, karena nanti kita akan hitung di luar pendapatan operasional, ada nggak pendapatan yang lain, termasuk pendapatan bunga. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sebelah kanannya, itu sudah kita sediakan data summary di sini. Ya, teman-teman bisa cek di sini, oh di sini sudah ada data summary-nya, atau data kesimpulan, atau data ringkasan. Nah,
Karena ini format Excel, teman-teman jangan lupa one step untuk refresh all gitu ya, sehingga nanti data di sini dia akan update otomatis ya. Yang tampil seperti ini yang kita namakan sebagai tabel pivot nih teman-teman. Ini sudah berlaku otomatis gitu ya. Teman-teman hanya perlu one step untuk refresh all aja gitu. Ketika sudah input data di sini lagi, sudah ada updatean data baru lagi sebagai contoh. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman klik di sini, rentang ini ya, rentang ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini juga boleh, atau di sheet yang lain juga boleh. Yang penting tabelnya kurang lebih seperti ini. Ya, cirinya ada grand total. Teman-teman cukup klik di sini, kemudian ke menu atas, ada namanya Pivot Table Analyze. Kemudian bisa refresh, dan pilihnya refresh all. Maka di sheet yang lain, dia sudah akan update otomatis juga. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Again, saya sampaikan jurnal umum, itu semua transaksi wajib tercatat di sini. Oke, detailnya untuk HPP, untuk beban, dan yang lain, kecuali untuk pembelian barang, gaji karyawan, dan penjualan. Pendapatan dari penjualan dari masing-masing e-commerce. Kemudian kita bisa berlanjut ke pembelian barang. Ya, tadi untuk hutang juga konsepnya sama dengan piutang ya, sehingga teman-teman kalau misalnya masih bingung, bisa kembali lagi di beberapa menit sebelumnya tadi, bisa diulangi gitu ya, sehingga nanti untuk konsepan hutang ini juga akan sama, atau mungkin bisa dipahami gitu. Pembelian barang, ini semua jurnal pembelian ya, jurnal pembelian barang itu tercatatnya di sini. Ini sudah daily, maka nanti bulan dan tahun sudah otomatis. Jadi setiap tabel yang kita sediakan headernya dia warnanya orange, ini yang manual. Kalau yang biru ini sudah otomatis. Keterangannya ada di sini ya teman-teman. Oke, kemudian di sini bisa diisi ya vendornya, terus nomor SKU, kemudian ini kuantitas, kemudian ini potongan pembelian. Nah, ketika teman-teman misalnya nih dalam satu hari itu ada 3 barang berbeda, kemudian potongan pembelian dia langsung kumulatif. Artinya totalan nih dari 3 barang. Jadi teman-teman cukup input di baris pertama aja gitu. Ya, ketika teman-teman sudah atau potongannya dia per barang bisa diisi per masing-masing. Biaya kirim, biaya retur ini bisa diisi ketika memang ada. Kalau misalnya nggak ada, nggak perlu diisi, cukup dikosongkan aja atau dinolkan juga boleh. Data summary sudah kita sediakan ada di sebelah kanan, ini juga ada filternya. Teman-teman bisa langsung lihat di sini berapa quantity dan berapa nominal pembelian berdasarkan nama barang. Kemudian persediaan barang, kenapa ini kita sediakan? Karena tentunya kalau misal untuk produk yang banyak, kalau barang yang keluar itu kan tidak bisa tertracing gitu ya, tidak bisa ketulis atau terdata, oh itu barang yang keluar itu dari tanggal pembelian kapan. Sehingga di sini kita juga sediakan ada namanya persediaan barang. Jadi persediaan barang ini di sini cukup diisi dengan data produknya, data SKU dari produknya. Jangan ada yang double ya. Cukup inventaris dari kode produknya. Sehingga di sini nominal masuk ini dia akan menghitung total dari setiap pembelian dari barang satu ini gitu sebagai contoh. Kemudian di sini karena barang yang dibeli itu kan berdasarkan, atau mungkin barang yang dibeli itu kan berasal dari tanggal pembelian berbeda-beda gitu ya. Nah itu untuk di sini yang harga modal itu kita rata-rata nih teman-teman. Jadi misal teman-teman ada pembelian untuk barang ini di periode berbeda-beda, sehingga dengan harga modal yang berbeda-beda itulah yang kita di sini ambilnya nilai rata-rata gitu. Kemudian di sini ada total nominal pembelian berdasarkan juga rata-rata gitu ya. Kemudian di sini ini kuantitas keluar ini sudah terkoneksi dengan penjualan. Jadi ketika ada penjualan baik itu di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, atau mungkin di TikTok, setiap ada kuantiti yang keluar berkaitan dengan SKU ini, maka ini sudah akan terjumlah atau terkalkulasi otomatis gitu ya. Nah di sini sudah akan diketahui itu berapa nominal atau kuantiti keluarnya. Nah, bagaimana kalau misal untuk kuantiti yang rusak gitu ya? Kuantiti yang rusak ini dicatatnya secara manual nih teman-teman. Terlepas dia dari retur yang dia juga sebetulnya ada potensi yang
kemungkinan rusak gitu ya, dan itu nanti harus terkonfirmasi, sehingga kalau sudah terkonfirmasi kuantitinya itu dimasukin di sini. Nah, di sini kita sudah tahu nih untuk kuantitas akhir atau kuantitas sisa atau kuantitas tersedia gitu. Nah, di sini kita bisa bandingkan dengan target stok. Harapannya adalah ini untuk manajemen gitu ya. Ini secara simpel aja nih teman-teman. Misal ini targetnya adalah 200, sedangkan kuantitas akhirnya itu masih 71, berarti masih under stock. Nanti kalau misal dia sama dengan 200, dia balance. Kalau dia lebih dari 200, maka dia overstock. Nah, overstock ini teman-teman nanti bisa ketahui yang warnanya juga merah gitu ya, teman-teman nanti bisa monitor. Data summary juga ada di sebelah kanan ya, ini by quantity dan ini by nominal. Ini bisa difilter berdasarkan SKU produknya. Oke, kemudian gaji karyawan, ini pencatatan untuk detail dari gaji karyawan berdasarkan tanggal gajian. Ini nama karyawan diinput secara manual, kemudian statusnya sudah otomatis, ada gapok, ada upah lembur, ada allowance, ada tunjangan atau bonus. Di sini ada gross salary. Nah, gross salary inilah yang menjadi beban usaha gitu ya. Kemudian ada pajak, ada potongan absensi, ada BPJS. Nanti ini bisa disesuaikan dengan aktual usaha nih. Jadi terlepas misalnya, oh tidak ada potongan absensi nih mas, itu bisa dihapus juga, nggak ada masalah. Atau dikosongi juga nggak ada masalah gitu ya. Kemudian bagaimana sih kalau misal untuk berikutnya kasbon? Kasbon ini sudah kita kasih kolom tersendiri untuk pendataan, sehingga di sini bisa tahu nominal gaji yang dibayarkan, kemudian kasbon terbayar bisa diisi di sini, sehingga nanti tahu nih kasbon sisanya gitu ya. Nah, informasi-informasi ini tadi ya, yang dimasukin di jurnal umum itu adalah gaji kotor ya, bukan gaji bersih. Gitu ya, gaji kotor. Nah, oke, kalau misal sudah, ini bisa bisa disesuaikan ya. Artinya mau ditambah juga boleh, mau dihapus juga boleh ya. Dihapus kolom ya, di kolomnya ya. Kalau dihapus nanti mungkin beberapa rumus ada yang ref, jadi cukup tinggal disesuaikan ya. Yang refnya nanti bisa dihapus gitu. Kenapa kita sediakan gaji karyawan? Karena ini sudah langsung terkoneksi dengan slip gajinya di sebelah kanan. Jadi ini cukup simple ya. Ini cukup dengan di input nama karyawan dan tanggal gajiannya gitu. Nanti data di sini sudah akan otomatis muncul, terlepas dari gapoknya berapa, upah lembur, allowance, dan lain-lain gitu. Ini ada revenue cuts-nya, ada total cuts, dan total revenue-nya ya. Artinya ini adalah nominal gaji bersihnya gitu. Ini bisa di print kalau misalnya teman-teman gunakan PC ya, teman-teman gunakan PC atau laptop atau sejenis gitu ya, itu bisa di keyboardnya tekan Ctrl plus P gitu ya. Nanti ini bisa diatur. Terus kalau misalnya teman-teman pakai MacBook, itu better bisa klik file ya, file itu di menu sini ada file kemudian print ya. Ini super fleksibel, teman-teman bisa print atau misalnya save PDF, it's okay ya, no problem. Kemudian berikutnya ada aset depresiasi. Ini saya sampaikan ya, untuk perhitungan aset di sini itu secara konsep yang kita berikan di sini kita hitungnya dengan garis lurus. Artinya dari masing-masing aset itu kita inventaris dan kita kategorikan, oh ini untuk aset A sebagai contoh itu umur manfaatnya sampai berapa lama gitu. Namanya garis lurus berarti kita estimasi untuk di tahun terakhir sudah 0 rupiah gitu. Nah, ini cukup dengan diinput kode, nanti jenis asetnya juga diinput, nanti tanggal pembelian, ini nominal, kemudian ini ada umur manfaat yang tadi saya sampaikan. Ya, untuk kendaraan ini untuk umur manfaat atau ini bisa digunakan sampai berapa lama gitu. Nah, ini nilai akhirnya kita estimasi sudah 0, ya 0 rupiah. Umur berjalan ini bisa diinput secara manual. Kenapa? Karena belum tentu dari tanggal pembelian ini sudah langsung digunakan. Better teman-teman di sini input secara manual sesuai dengan real penggunaan dari aset tersebut. Di sini sudah ada informasi akumulasi depresiasi, nilai residu, dan depresi per bulan. Yang data sebelah kanannya, ini juga sudah kita sediakan. Ini berdasarkan nama aset, berdasarkan jenis aset. Nah, yang penting teman-teman bisa cek di sini gitu ya.
Jadi ini karena ini terkoneksi nanti untuk neraca, dan neraca itu kita juga sediakan per bulan, sehingga di sini teman-teman bisa ikuti. Jadi ketika laporannya sudah bulan Februari, ini juga jangan lupa ditulis bulan Februari. Ketika sudah Maret, juga sama. Misalnya sekarang sudah Mei gitu ya, maka pendataannya juga sudah bulan Mei gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Nanti di sini pun dia akan otomatis masuk di laporan neraca per bulannya. Oke, kemudian ini ada informasi yang sama yang kita sampaikan tadi di awal ketika sudah input data. Jangan lupa untuk refresh all ya. Maka nanti data yang ada di sini dia sudah akan otomatis. Saya ulangi, ini ke menu pivot table analyze, kemudian refresh dan refresh all. Oke, kalau sudah di aset, kita masuk di penjualan. Ya, konsep untuk Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok ini sama. Sama ya. Nanti beberapa penyesuaian kita akan sampaikan di mananya. Tetapi yang kita hitung ini sama, itu dari voucher dan admin fee. Jadi terlepas admin fee itu dia ada fee layanan dan commission fee, atau misalnya digabung jadi satu, it's okay, nggak ada masalah. Sehingga teman-teman perlu tahu ya berapa persentase admin fee atau layanan aplikasi lah ya, atau mungkin fee aplikasi gitu ya. Jadi harus tahu berapa persentasenya, karena masing-masing kategori itu beda-beda. Di sini cukup diinput dengan tanggal, ini kita samakan semua berdasarkan tanggal pengiriman. Nanti bulan, tahun, ini sudah otomatis, kemudian nama toko bisa diisi kalau misal memang tokonya lebih dari satu. Kemudian nomor pesanan ini bisa, teman-teman pastinya sudah ini ya, import data dari masing-masing e-commerce, jadi ini tinggal di copy paste. Dan informasi nih teman-teman ya, kalau misal untuk copy paste, biar nanti formatnya juga masih sama, teman-teman gunakan paste value ya. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman copy dulu gitu di sini. Contoh, kopinya kan kopinya kan nanti dari dokumen yang lain ya. Teman-teman copy, kemudian di sini itu tinggal klik kanan. Klik kanan pakai yang paste value ya. Yang paste yang ada icon 1, 2, 3 ini sebagai paste value. Artinya kita hanya menyalin nilainya. Sehingga formatnya masih tetap akan sama dan tidak berantakan. Di sini diisi ya jumlah dan harga, kemudian voucher. Ini juga tinggal disalin dari dokumen yang sudah diimpor dari masing-masing e-commerce. Nah, yang penting itu adalah di adminnya ini. Admin ini itu adalah dari total harga jual dikurangi dengan voucher, nah dikalikan dengan berapa persen. Contoh Shopee ini kan ada dua ya, ada commission fee dan ada fee layanan. Di sini saya contohkan ada 8% dan 3,5%. Ini nantinya teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misal teman-teman itu hanya ada satu potongan gitu ya, secara total langsung, jadi dari mulai plus sampai dengan 3,5% itu dihapus saja gitu. Kemudian di enter gitu ya. Nah, silahkan nanti ini teman-teman bisa cek dari datanya, dari mungkin cukup simple ya, dari pencairan dana, kemudian dari total komisi itu tinggal dibagi dari pencairan dana gitu, nanti bisa diambil tuh berapa sih persentasenya, termasuk untuk fee layanan. Gitu. Di sini pencairan dana itu adalah dana yang benar-benar di-generate gitu ya, atau penghasilan bersihnya gitu. Jadi penghasilan bersih itu dari total harga, kemudian dikurangi dengan voucher, dikurangi dengan admin gitu ya. Ini adalah pencairan dana yang nanti benar-benar kita akan terima gitu. Dan di sini ada juga HPP dan total HPP. Sebelah kanannya ini sudah ada summary datanya, ini by quantity dan juga nominal, ini per bulan, ini potongan juga per bulan, dan ini berdasarkan produknya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan juga ya. Ini bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Bisa teman-teman gunakan. Kalau mau multiple, jangan lupa klik dulu di sini, kemudian klik di sini multi-select, kemudian klik bulan berikutnya. Jadi 3 bulan ini yang terselect gitu ya, atau terchecklist. Jadi dia akan menampilkan data 3 bulan ini. Kalau sudah tinggal di remove seperti ini, dia akan kembali normal gitu ya. Jadi tidak ada yang difilter. Dan pastikan ketika memang sudah gunakan filter, jangan lupa untuk di remove ya. Ketika nanti dia updatean data di sini, kemudian kita sudah refresh all,
kok nggak muncul, ternyata di sini masih aktif, sehingga teman-teman harus teliti aja gitu ya. Nah, konsep untuk penjualan Shopee ini sama dengan Tokopedia, sama dengan Lazada, sama juga dengan TikTok. Jadi saya tidak bahas detail gitu ya, karena sama teman-teman. Yang berbeda hanya admin. Nanti di TikTok ini berapa nih untuk admin yang dibebankan ke toko gitu ya. Nah, kita bisa lanjut. Nah, ini data summary-nya. Jadi teman-teman bisa juga cek di sini. Ini data summary total penjualan per bulan di semua e-commerce. Ya, ini total potongan vouchernya, admin fee, ini pendapatan bersih, ini HPP-nya, ini pendapatan neto. Pendapatan neto itu artinya adalah pendapatan yang sudah dikurangi dengan, omset sudah dikurangi dengan HPP. Gitu ya. Ini pendapatan, dan ini belum dikurangi dengan beban operasional ya, artinya hanya dari pendapatan dari penjualan, kemudian dikurangi dengan HPP dari penjualan. Nah, ini dapatnya ini. Untuk sebelah kanannya, ini dia rasio per masing-masing e-commerce ya. Ini by nominal dan ini juga by percentage. Oke, terakhir kita sampaikan gitu ya, sebelum ke laporan laba rugi, kita sampaikan dulu. Karena kita juga sediakan barisnya cukup terbatas, tapi sebetulnya ini unlimited ya. Unlimited ya. Sehingga teman-teman kalau misal dirasa nanti barisnya sudah mulai hampir selesai atau misalnya sudah hampir penuh gitu ya kalau selesai gitu ya, teman-teman cukup klik seperti ini ya. Jadi blok di sini, ini blok kelipatan sebagai contoh ya. Blok kelipatan. Jadi teman-teman ketika di sini bloknya ada 100 baris, maka dia akan muncul 100 baris baru. Nah, di sini tinggal klik kanan, insert, udah begitu aja sih. Ya, nanti dia akan bertambah tuh. Ya, tadi sudah bertambah. Ya, caranya cukup simpel ya, sehingga nanti teman-teman cukup dengan insert tadi, nanti tinggal dicek gitu ya, barisnya sudah cukup atau belum gitu ya. Kalau sudah, nanti tinggal diisi datanya. Ya, jadi jangan sampai ditambahkan di bawahnya sini ya. Ini pembatasnya sudah ada nih, jangan ditambahkan di sini. Dan juga tidak terbatas ini teman-teman ya. Cukup dengan insert tadi aja gitu. Insert tadi bisa dipahami mestinya ya. Klik kanan, insert. Cukup demikian aja teman-teman. Oke, terus kita ke laporan. Oke, laporan laba rugi. Nah, di sini. Ini kita sediakan dua dokumen. Yang pertama ini nanti teman-teman bisa print out atau bisa save PDF juga, it's okay gitu ya. Nah, yang ini mau dibikin 1 halaman, 2 halaman juga nggak masalah gitu ya, teman-teman bisa setting sendiri. Nah, pada dasarnya ini adalah per bulan ya, teman-teman bisa pilih. Kemudian kalau untuk yang per tahun ada di sini. Ya, di sini juga kita sediakan nih untuk per bulannya masing-masing. Teman-teman bisa langsung cek. Di sini juga ada data summary-nya ya, per bulannya langsung gitu. Ini growth dari revenue-nya, even month over month, gitu ya, bulan ke bulan. Di sini juga ada beban usaha ya, dari HPP dan beban operasional. By percentage juga kita sudah sediakan di sini. Nah, kemudian untuk penjualan Shopee, ini diambilnya dari mana? Ini langsung dari sheet masing-masing. Dari sheet penjualan ini dari Shopee, ini Tokopedia, Lazada, dan TikTok. Gitu ya. Kalau pendapatan bunga lain-lain, ya, dua ini diambilnya dari jurnal umum, ya, dari nominal masuk. Sehingga teman-teman nanti perlu diinput di jurnal umum ketika ada pendapatan ini. Pendapatan lain-lain contohnya apa? Pendapatan jasa, gitu ya, misal sebagai contoh. Kemudian pembelian barang dagang, ini kita langsung ambilnya dari data summary ya, data summary. Karena pembelian barang dagang ini, kalau misal per periode gitu ya, ini sebagai contoh. Nah, kalau misal di Shopee itu terjual 100 pieces, maka pembelian barang ini itu adalah HPP kita beli dari 100 pieces yang terjual tadi gitu. Bukan dari total penjualan, bukan dari total pembelian gitu ya. Misal Bapak Ibu atau kakak-kakak ini sudah beli dari barang itu, misalnya ada 200 pieces. Kemudian bulan Juni ini terjual hanya 50 pieces. Sehingga kalau pembelian barang dagang ini bukan dari 200-nya, tapi dari 50-nya gitu ya. Sehingga ini kita ambilnya dari data summary gitu. Data summary ini sudah pasti dia akan sama dengan quantity penjualan. Ya, dari quantity penjualan.
Kemudian retur ongkir potongan ini langsung dari sheet pembelian barang ya. Oke, dari sheet pembelian barang. Biaya masuk sampai dengan ini langsung dari jurnal umum ya, dari nominal keluar. Beban operasional juga sama dari jurnal umum dan juga nominal keluar. Nah, di sini ini laba kotor ya. Laba kotor itu tadi yang kita kalau di summary tadi profit neto ya. Nah, di sini namanya laba kotor. Artinya dari total penjualan dikurangi dengan HPP-nya. Baru dari laba kotor ini kita kurangi dengan beban operasionalnya. Baru nanti dapatnya adalah laba rugi bersih. Nah, ini bisa disesuaikan nih kalau misal memang ada penambahan atau misalnya ada pemisahan gitu. Bagaimana sih cara menambahkan? Menambahkan juga sama ya. Bloknya seperti ini ya. Dari sini sampai sini aja gitu. Kemudian ke menu insert tadi. Aduh, sorry. Sorry nih teman-teman, salah nih. Oke, mohon maaf ya. Oke, insert. Nah, udah begini ke arah bawah. Nah, teman-teman ini bisa diisi. Ini kita sudah sudah koneksi lah. Kita sudah hubungkan ya dengan data setup tadi, sehingga di sini teman-teman perlu cek nih dia di baris nomor berapa. Kalau ini sudah otomatis. Ya, kalau ini sudah otomatis. Ini kalau misal di input sini dia sudah otomatis. Namanya sudah otomatis. Kalau untuk menghapus juga sama ya, tinggal dihapus begitu. Ya sama, caranya juga sama, nggak ada yang berbeda, sama semuanya. Ini laporan laba rugi, dan ini laporan neraca. Laporan neraca ini relatif sebagian besar diambilnya dari jurnal umum. Ya, ini diambil dari jurnal umum semua. Bedanya kalau misal ini berdasarkan bank, ya, berdasarkan kolom bank. Kalau ini berdasarkan nama akun. Ya, dari piutang ini nama akun. Piutang usaha termasuk dari piutang. Jadi piutang usaha ini nanti diambilnya dari ini, dari piutang dagang gitu. Jadi yang belum cair. Nah, nanti kalau untuk penjualan, kalau misal bisa, yang di jurnal umum ini adalah yang benar-benar cair gitu. Yang sudah cair gitu ya. Yang benar-benar sudah masuk ke rekening gitu. Terus di sini untuk aset ini langsung dari sheet aset dan depresiasi ya. Ini langsung dari sheet aset dan depresiasi. Ini semua ya. Kemudian di sini dari sheet hutang kita hitungnya hanya hutang sisa. Gitu. Jadi hutang yang sudah dibayarkan ya. Kemudian kita hitung hutang sisanya masih ada berapa. Jadi bukan total hutang ya, tapi hutang sisa. Kemudian di sini ekuitas ini diambilnya juga dari laporan laba rugi, laporan laba rugi lagi. Dari dari jurnal umum gitu ya, dari jurnal umum, mohon maaf. Dan ini nanti diambil dari saldo ya. Nah, prive ini yang diambil dari jurnal umum, mestinya prive ini nanti sebagai pengurang karena ini adalah dana yang diambil oleh pemilik saham gitu ya. Ini yang dana yang diambil, sehingga ini nanti sebagai pengurang. Oke, kurang lebih laporan neraca. Yang perlu diperhatikan adalah semua transaksi itu diperhatikan dan wajib tercatat untuk dimasukkan gitu. Karena yang paling penting di sini adalah nanti total aset itu harus equal atau balance dengan total liabilitas dan ekuitas. Gitu. Kalau misal belum balance, teman-teman perlu cek nih aktivitas transaksi apa yang dia belum tercatat masuk. Kalau sudah, nah perlu dicek nih penempatannya, apakah dia sebagai nominal masuk, sebagai nominal keluar. Ya, itu yang paling penting. Oke, nanti kalau misal teman-teman ada kendala, ya, itu feel free teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau misal ada kendala, feel free untuk berkabar ke kami akan bantu. Tetapi, again, kami tidak akan mengkerucut atau tidak akan spesifik memberikan fasilitas untuk konsultasi gitu ya terkait dengan bisnis, karena kita memang bukan konsultan gitu ya. Sehingga teman-teman better kalau misal untuk strategi bisnis dan lain-lain itu dengan konsultan gitu ya. Teman-teman bisa hire konsultan, teman-teman bisa minta untuk masukannya. Nah, ketika misalnya teman-teman sudah diskusi dengan konsultannya masing-masing dan teman-teman perlu ada penyesuaian di sini, kita bisa bantu. Gitu ya, karena memang kita bukan konsultan sehingga kita tidak bisa memberikan advice terkait dengan bisnis dan keuangan secara rinci.
gitu ya. Karena dengan konsultan pun dia nanti akan bisa penetrasi ke usahanya dan bisa mengenali lebih spesifik. Oke, untuk buku besar ini kita sediakan 2 dokumen. Jadi dokumen yang sebelah kiri dan sebelah kanan, bedanya apa? Ini berdasarkan nama akun gitu ya. Kalau ini akun bank ya. Jadi teman-teman ini bisa tinggal dipilih, nanti data di sini sudah otomatis. Catatan, ini karena kita gunakan menu filter atau rumus filter. Jadi ini berlaku dan kompatibel untuk Office versi di 2019 ke atas. Better teman-teman sudah gunakan Office 365 yang terbaru ya. Berarti nanti kalau misal menggunakan itu no issue gitu teman-teman. Tetapi kalau misal gunakan versi di bawahnya, ini nanti dirombak gitu, dirombak berdasarkan mungkin pakai rumus VLOOKUP gitu. Jadi semi-semi manual gitu ya. Jadi tergantung dari Office-nya teman-teman. Kalau rumus yang kita setting di sini untuk Office 2019 ke atas gitu ya. Ini khusus untuk ini aja nih, khusus untuk rumus filter. Kalau rumus yang lainnya kompatibel untuk versi 2010, 2012, itu gak ada masalah. Oke teman-teman, kurang lebih demikian informasi yang bisa kita berikan. Harapannya bisa membantu teman-teman dalam menggunakan produk kami. Dan jika dirasa belum cukup nih informasi dari video ini, teman-teman bisa berkabar ke Santi di WA di nomor 082264884068. Silahkan teman-teman bisa berkabar di situ. Nanti kalau misalnya memang perlu untuk kita diskusikan dan memang perlu untuk secara virtual, kita akan sediakan juga ada room virtual meeting dengan Google Meet gitu ya. Nanti kita bisa sediakan juga. Nanti bisa berkabar, nanti bisa appointment, kira-kira kapan waktunya, nanti kita bisa agendakan. Kurang lebih demikian informasi dari kami. Terima kasih sudah menonton di video panjang ini. Harapannya juga bisa memberikan solusi gitu ya. Dan teman-teman nanti bisa berkabar. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Bye-bye.